Salam anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Kami akan mulai belajar kami. Tuhan berikan kami hikmat sehingga bermanfaat untuk masa depan kami, dan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua ini kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, silakan anak-anak membuka buku halaman 28 tentang pembelajaran 4. Bacalah dan temukanlah, atau biasa kita sebut dengan Holy Bible atau kembali ke Alkitab, ya, ke kitab suci. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar tahu bahwa dasar hidup orang Kristen adalah Alkitab. Yang kedua, mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Yang ketiga, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sesama melalui Alkitab. Yang keempat, agar setia dan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga harus menjadi anak-anak yang suka membaca sejak dini. Membaca adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi manusia. Dengan membaca, kita dapat mengerti dan mempelajari banyak hal di dunia ini. Kita tahu banyak hal dengan membaca. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui kisah. Ya, kalau kita membaca juga dalam Alkitab, apalagi orang Kristen, kita harus membaca firman Tuhan bersama-sama. Karena sebagai orang percaya, Alkitab adalah sumber dasar bagi orang Kristen dalam membentuk pertumbuhan imannya, mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara hidup kita manusia. Nah, anak-anak, kenapa harus Alkitab yang kita baca, anak-anak? Karena di dalam Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, agar setiap orang di dunia ini membaca dan mempelajari. Ya, dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan, seseorang dapat menemukan dan menghayati karya Allah di berbagai masa. Semua tulisan di dalamnya berasal dari berbagai sumber, orang, dan tempat. Kita bisa mengenal orang-orang yang zaman dulu di dalam Alkitab. Ya, kita bisa melihat karya Tuhan. Yang kedua, banyak sumber, banyak tempat, banyak zaman, ya. Dan juga Alkitab adalah banyak terjemahan tadi, ya, anak-anaknya. Ada banyak terjemahan yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menemukan jalan datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, membantu kita mengetahui cara hidup, ya, anak-anak, ya, juga membantu kita mengetahui cara hidup kita. Dan kita membaca Alkitab, kita menuntun kita dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kita juga bisa belajar, ya, contoh di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ya, kita akan belajar dari Sida-Sida. Ya, Sida-Sida ini adalah orang yang berkuasa, ya, seorang pejabat besar. Ya, seorang pejabat besar ini dia menteri keuangan atau kepala keuangan, tetapi dia ketika dia melakukan perjalanan, anak-anak, ya, ketika dia melakukan perjalanan dari Yerusalem sambil membaca kitab Yesaya, dia menemukan, ya, dia memahami di situ hal yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, ya, dengan penjelasan Filipus, dengan Roh Kudus memberikan kepada Filipus penjelasan agar dia jelaskan kepada sida-sida penguasa ini. Akhirnya penguasa ini menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Pejabat itu menemukan makna dari teks bacaan itu. Ya, dia diterima, dia membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia memperoleh dengan tekun membaca kitab iman
tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya anak-anak ya, dari sida-sida ini sangat luar biasa. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa dapat belajar. Yang pertama, dia mempunyai hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Ayat yang ke-27, dia memiliki kerinduan yang besar untuk datang ke Yerusalem untuk menyegarkan imannya. Biasa anak-anak ya. Yang kedua, kita dapat belajar yang baik dari sida-sida ini, tekun membaca firman Tuhan. Ayat yang ke-28. Dan yang ketiga, ya, dia membaca, dia menyediakan waktu membaca ya, firman Tuhan. Yang ketiga, rendah hati, ia malu mengakui jika ia tidak mengerti, ya, ia tidak malu. Dan akhirnya firman Tuhan kadang-kadang membutuhkan penjelasan dalam yang luas. Ya, kita juga yang ketiga juga kita harus rendah hati, kita harus mendengarkan orang lain menjelaskan firman Tuhan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah anak-anak, kita akan lanjut lagi belajar juga dari Timotius. Timotius dari kecil dia sudah belajar firman Tuhan yang diajarkan oleh neneknya Lois dan diajarkan oleh ibunya Euni. Dia belajar, dia rajin membaca, dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang teladan bagi banyak orang. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah mengajarkan kepada orang banyak, ya, mengajar agar hidup menurut kehendak Tuhan. Dia luar biasa. Dia masih kecil, tapi dia sudah menjadi pemuda, bertumbuh menjadi pemuda yang baik karena dia mendengarkan ajaran. Nah anak-anak, kita harus menjadi seperti Timotius. Juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 kita juga diajarkan di sana ya, bahwa firman Tuhan baik untuk satu, mengajar, ya, mengajar berbagai hal kebaikan. Contohnya firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman dan sebagainya. Apalagi anak-anak, kita bisa belajar menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong menggunakan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri, berbohong adalah tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, kita dapat belajar untuk memperbaiki kelakuan. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita agar kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Contohnya sikap iri hati, dengki. Di dalam diri kita firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati adalah tidak baik. Sikap ini lebih berdampak buruk kepada kita. Karena sikap ini tidak baik, maka kita harus mengubahnya menjadi baik. Itu adalah contoh ya, contoh. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ya, dapat mendidik kita dalam kebenaran, artinya mendidik kita berjalan di jalan yang benar, berpegang kepada nilai-nilai kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita untuk tahu mana jalan yang benar. Selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa ya, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus, menginspiratif para penulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab dapat memberikan banyak manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Alkitab, kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita. Melalui Alkitab kita mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Melalui Alkitab kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran menurut kehendak Allah. Jadi Alkitab sangatlah bermanfaat bagi pengenalan kita akan Allah dan bagi pertumbuhan rohani kita dengan Tuhan. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat,
penghiburan dan pengharapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia. Hidup manusia sejak dulu kita bisa belajar dari orang-orang yang zaman dulu di dalam Alkitab, dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa gunakan hal ini ya. Sejak dahulu hingga sekarang kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dalam hidup sehari-hari. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi terang di mana pun kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pembelajaran kami, agar kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, menjadi suratan-suratan Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus